Ya, ini menjadi satu pelajaran agar ke depan semoga saja nanti ketua AFC itu bisa dipimpin oleh orang Indonesia. Misalkan sama Erick Thohir gitu ya, atau siapapun lah orang Indonesia yang nantinya itu bisa membuat kita, timnas Indonesia, bisa mendapatkan keuntungan yang jauh-jauh lebih baik. Selamat siang semuanya. Hari ini saya tahu banyak dari kalian sedang marah, kecewa sekali dengan wasit yang semalam memimpin pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia. Karena cara-cara yang dilakukan oleh wasit atau muka dan kepalanya yang botak itu itu memang sangat komplit sekali, menjengkelkan sekali gitu ya. Layak untuk dibenci orang ini. Ya karena sudah jelas tambahan waktunya itu 6 menit. Tapi setelah 6 menit, menit ke-7 gitu ya, itu nggak kunjung diselesaikan. Terus dibiarin tuh. Pokoknya nunggu sampai Bahrain gol. Seandainya itu nggak gol-gol gitu ya, 10 menit, 20 menit, 30 menit, sampai 5 jam sekalipun kayaknya tetap main tuh. Jadi ya dibiarkan sampai nunggu gol, baru setelah gol kemudian dia tiup peluit panjang atau dinyatakan selesai pertandingan. Ini memang sangat-sangat menjengkelkan. Udahlah mukanya jelek, sejelek itu gitu ya, nggak punya rambut, ini nggak punya moral juga. Tapi di luar itu, apa yang coba ditampilkan oleh timnas Indonesia semalam di Bahrain, menurut saya ini sangat-sangat membanggakan. Karena sebelumnya di tahun 2012 lalu kalau nggak salah, ini Indonesia di stadion yang sama itu kalah 10-0 oleh Bahrain. Dan ini juga sudah diungkit oleh wartawan ketika sebelum pertandingan gitu, ketika ditanyakan kepada Sintayong dan Kelvin Verdong. Jadi ini adalah sebuah pertandingan yang satu jawaban menjawab keraguan publik atau media-media Bahrain yang sebelumnya cukup meragukan atau meremehkan timnas Indonesia. Karena kalau Indonesia tidak dicurangi, kita bisa menang 2-1 tuh. Karena sudah menit ke 96, menit 97, menit 98 sekalipun itu masih skornya 2-1 gitu. Jadi seandainya tidak ada kecurangan dari wasit ya pasti kita menang. Tapi dicurangi sekalipun kita masih seri, nggak kalah gitu ya. Jadi gol penyama yang dilakukan oleh Bahrain itu terjadi di menit ke-99. Padahal seharusnya pertandingan sudah selesai di menit ke-96. Ya, begitulah mungkin matematika orang Arab sana gitu ya. 90 tambah 6 itu bukan 96 tapi 100. Ya karena pertandingan selesai di menit ke-100 gitu. Jadi bagi mereka mungkin 90 matematikanya gitu ya, matematika gurun pasir, 90 tambah 6 itu 100 gitu. Kalau kita kan 90 tambah 6, 96. Ya kita perlu maklumi gitu ya kekuatan Bahrain dan kekuatan keuangannya gitu ya, kekuatan gurun pasirnya gitu. Sehingga kemudian bisa menunjuk seorang wasit yang memimpin pertandingan dan menunggu sampai terjadinya gol gitu. Dan ini sudah pasti disuruh lah. Nggak mungkin kalau nggak disuruh. Ini disuruh sampai seri. Jadi mungkin di tengah-tengah pertandingan atau jelang babak kedua gitu ya. Jadi mereka kayaknya sudah khawatir nih. Ini kalau sampai gol tunggu sampai gol lagi. Tunggu sampai terjadi seri gitu ya. Kayaknya emang sudah dibilangin kayak gitu. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa yang namanya orang Arab gitu ya, itu nggak semuanya suci gitu. Jadi bisa aja orang Arab juga melakukan kecurangan. Sehingga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk orang Indonesia, bahwa nggak yang semuanya Arab, nggak yang karena mereka Arab gitu ya, terus kemudian suci, hebat dan sebagainya. Enggak. Mereka bisa curang, mereka juga mau kok kalau dibayar sama uang. Karena apa yang dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan semalam yang bernama Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf gitu ya. Ini kelahiran 6 Maret 1983. Wetonnya Minggu Legi, Neptunya 10. Ya silahkan kalau ada yang mau nyantet. Itu banyak tuh di kolom komentar di sosial media gitu ya. Nanya ini wetonnya apa ini? Tapi bagaimanapun sekalipun sudah dicurangi gitu ya, timnas Indonesia tetap menunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan baik gitu ya, meskipun sedikit ada insiden kemarahan dari pemain-pemain yang
menumpahkan amarahnya ketika dicurangi di depan mata, padahal seharusnya kita bisa meraih poin penuh di Bahrain semalam gitu ya. Tapi tidak ada insiden yang terlalu kasar. Ya hanya sedikit lah, sedikit dorongan dan sebagainya. Padahal seharusnya gitu ya, kalau ini adalah timnas yang dulu-dulu, udah baku hantam itu pasti. Tapi ya sekali lagi itu menjadi satu pelajaran untuk kita semua gitu ya. Bagi pemain mereka harus belajar bahwa yang mereka hadapi ini memang AFC gitu. AFC itu kan Arab Football Club, bukan Asian gitu. Jadi memang dikuasai sama orang-orang Arab gitu. Ketua AFC ini adalah orang Bahrain gitu ya. Yang bisa menunjuk wasit juga orang Bahrain. Yang tanding ya timnas Bahrain. Jadi ya wajar kalau mereka bisa kemudian mendapatkan keuntungan dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang seperti mereka lakukan semalam gitu. Karena kalau tidak mereka lakukan kecurangan, udah pasti kalah gitu. Tapi bagaimanapun dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni oleh timnas Indonesia melawan Australia, kemudian Bahrain, dan satu lagi itu melawan Arab gitu ya. Dari 3 pertandingan ini kita bisa melihat kualitas timnas Indonesia itu memang sangat-sangat luar biasa. Sudah jauh lah dibandingkan timnas yang dulu-dulu. Dan 2 kali pertandingan seingat saya ketika melawan Arab Saudi dan melawan Bahrain semalam itu sebenarnya kemenangan sudah ada di depan mata karena kita sudah unggul lebih dulu, tapi pada akhirnya kita mendapatkan hasil seri di kandang lawan. Tapi ini bukan satu hasil yang buruk gitu ya. Mendapatkan hasil seri di kandang lawan itu luar biasa gitu. Ya karena nanti ketika kita main di GBK atau Jakarta, kemungkinan menangnya itu jauh lebih tinggi seharusnya gitu ya. Jadi ya dengan kondisi sekarang Indonesia hanya selisih 1 poin dari peringkat kedua gitu ya. Ya itu memungkinkan bahwa kita nampaknya di tahun 2026 bisa langsung lolos ke Piala Dunia, tidak lewat playoff seperti yang direncanakan oleh Sintayong dan PSSI. Jadi kabar baiknya seperti itu. Kalau melihat dari 3 pertandingan terakhir, ini kan Indonesia praktis hanya belum pernah berhadapan dengan Jepang yang cukup memang luar biasa. Jepang ini sangat dominan di di Piala Dunia di Asia gitu ya. Jadi ya mungkin nanti kita harus menerima kalau menghadapi Jepang mungkin akan kalah gitu. Ada kemungkinan kalah, tapi ya diupayakan kalau seri itu sudah luar biasa. Tapi dengan 4 timnas lainnya gitu ya, melawan Australia, Bahrain, kemudian Arab Saudi, dan nanti tanggal 15 Oktober ini melawan Cina gitu ya. Nampaknya peluang kita untuk bisa memenangkan semua pertandingan setelah ini itu terbuka sangat lebar gitu. Apalagi nanti mainnya di Jakarta gitu. Jadi ya ini bukan untuk mendahului takdir, tapi nampaknya memang di Piala Dunia tahun 2026 Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia bersama dengan Jepang gitu. Karena ya permainannya sangat baik dan kemudian menghadapi negara-negara yang seharusnya sangat dominan, sangat dikdaya di hadapan timnas Indonesia, itu kita bisa menahan imbang dan nyaris saja bisa memenangkan pertandingan. Jadi kita punya keuntungan main kandang di Jakarta lebih banyak setelah ini, sehingga ya semoga dengan begitu kita bisa meraih semua kemenangan di permainan kandang di GBK Jakarta nanti. Jadi ya meskipun kita kecewa gitu ya, tapi harapannya itu ada. Dan dari 3 pertandingan terakhir ini nampaknya 15 Oktober mendatang melawan Cina untuk tandang di Cina gitu ya. Nampaknya kita juga memungkinkan untuk menang melawan Cina gitu, karena Cina ini adalah satu-satunya timnas yang menjadi lumbung gol di grup ini gitu ya. Sudah banyak sekali dibobol oleh semua timnas yang ada. Jadi semoga Indonesia juga ikut bisa mengalahkan Cina sehingga selanjutnya bisa memperjuangkan untuk bisa maju langsung ke Piala Dunia 2026. Jadi di luar soal pertandingan dan kualitas pemain Indonesia yang sudah membaik, memang secara politik bagaimanapun sepak bola ini juga adalah gitu ya pengaruh-pengaruhnya. Jadi bukan hanya soal kualitasnya, tapi juga pengaruh di luar itu atau faktor eksternalnya. Ya bukan cuma soal penonton atau supporter atau pemain ke-12, tapi juga ternyata ada pemain ke-13 dan 14. Jadi ya ini menjadi satu pelajaran agar ke depan semoga saja nanti ketua AFC itu bisa dipimpin oleh orang Indonesia.
misalkan sama Erick Thohir gitu ya, atau siapapun lah orang Indonesia yang nantinya itu bisa membuat kita, timnas Indonesia, bisa mendapatkan keuntungan yang jauh-jauh lebih baik, sehingga bisa setidaknya gitu ya, bisa memilih wasit yang netral, ya kalau bisa menguntungkan kita. Ya karena bagaimanapun kehidupan ini memang penuh dengan ketidakadilan, itulah faktanya. Dan kalau kita kemudian tidak mau melakukan hal yang sama, ya maka ya, ke depan kita akan jauh-jauh tertinggal. Sama seperti halnya naturalisasi. Sebenarnya di negara-negara lain sudah banyak mereka melakukan naturalisasi. Jadi sebuah timnas itu kadang-kadang kebanyakan pemainnya itu tidak selalu dalam satu negara. Ada juga kadang dari negara lain pindah ke warganegaraan dan sebagainya. Dan itu sudah biasa dilakukan oleh negara-negara besar gitu. Dan Indonesia baru sekarang kemudian memanggil diasporanya. Sehingga ya itulah faktanya, itulah kenyataannya bahwa untuk level Piala Dunia sekalipun ada juga faktor X yang semacam ini. Karena wasit yang memimpin pertandingan Bahrain melawan Indonesia semalam gitu ya, ya memang pasti ditunjuk sama AFC, AFC-nya ketuanya adalah orang Bahrain. Jadi ya sangat mencurigakan sekali kalau memang pada akhirnya di lapangan terlihat si wasit ini sangat-sangat menguntungkan Bahrain gitu. Jadi ya semuanya bisa dibeli dengan uang, semua orang bisa berubah dan bisa berpihak karena uang gitu ya. Jadi ya itu harus kita sadari bersama-sama, karena selain soal pemain, pelatih dan taktik atau kualitas, di luar soal itu kita juga ternyata perlu memikirkan ke depan bagaimana posisi Indonesia di AFC. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.